Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menunjukkan hasil eksperimen dan animasi tentang difraksi celah tunggal. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Ivandana Raditya Irawan dengan NIM 190321624050. Saya adalah mahasiswa S1 Pendidikan Fisika tahun 2019. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah optika yang dibimbing oleh Ibu Ardiana Hanatan, SPD, MSc. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang beberapa hal. Yang pertama ada dasar teori mengenai difraksi celah tunggal. Kemudian yang kedua ada alat dan bahan yang digunakan untuk eksperimen. Selanjutnya ada prosedur pembuatan alatnya. Untuk yang keempat ada skema eksperimen. Dan yang kelima atau yang terakhir ada hasil eksperimen dan animasi yang telah dibuat. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang dasar teori. Peristiwa difraksi cahaya terjadi ketika cahaya yang sedang merambat mengenai sebuah objek penghalang ataupun sebuah celah yang sangat sempit. Nah, ketika sebuah layar berada di depan celah tersebut, maka akan terbentuk pola gelap dan pola terang. Pola gelap ini terjadi karena adanya interferensi destruktif dari gelombang cahaya yang akan berakibat pada berkurangnya jumlah total amplitudo. Berbeda halnya dengan pola terang ini terjadi karena adanya interferensi konstruktif dari gelombang cahaya sehingga mengakibatkan bertambahnya jumlah total amplitudo gelombang. Difraksi celah tunggal terjadi ketika cahaya melewati sebuah celah yang sangat sempit. Nah, pola difraksi yang terbentuk pada peristiwa difraksi celah tunggal ini bergantung pada perbandingan antara panjang gelombang dengan lebar celahnya. Nah, untuk hubungan antara lebar celah dan panjang gelombang dapat dilihat pada persamaan D sin theta sama dengan M lambda atau sin theta sama dengan M lambda per D, dengan theta adalah besar sudut pembelokan cahaya, kemudian M adalah orbit gelombang, lambda adalah panjang gelombang, dan D adalah lebar celah. Selanjutnya, apa saja alat dan bahan yang kita gunakan untuk melakukan eksperimen ini? Untuk alat bahannya dapat kita simak pada video berikut ini. Alat bahan yang pertama adalah 2 buah tripod untuk meletakkan celah dan juga meletakkan laser. Kemudian yang selanjutnya ada styrofoam sebagai tempat celahnya. Kemudian ada lakban dan double tip untuk menempelkan silet sebagai celah pada styrofoam. Ada juga laser sebagai sumber cahaya. Kemudian cutter untuk memotong styrofoam. Selanjutnya ada penggaris. Dan yang terakhir ada silet sebagai celah. Setelah kita mengetahui alat dan bahan yang digunakan, maka kita harus mengetahui bagaimana prosedur pembuatan alat atau bagaimana cara menyusun alat untuk melakukan eksperimen difraksi celah tunggal. Untuk prosedur pembuatannya dapat kita lihat pada tayangan berikut ini. Untuk prosedur pembuatan yang pertama, kita beri lubang pada styrofoam menggunakan cutter dan juga penggaris. Lubang ini ukurannya disesuaikan dengan silet yang digunakan sebagai celah. Jika sudah terlubangi, maka kita potong atau gunting silet menjadi 2 bagian. Selanjutnya kita tempelkan silet tersebut dengan menggunakan double tip. Kita letakkan silet yang sudah dipotong di atas double tip dengan memberikan celah kecil di antara 2 silet. Selanjutnya kita tutup bagian tepi dari lubang styrofoam dengan menggunakan lakban agar bayangan atau cahaya difraksi yang terbentuk dapat diamati dengan jelas. Setelah kita membuat alat yang digunakan untuk melakukan eksperimen, maka ini adalah skema dari eksperimen untuk menghasilkan peristiwa difraksi celah tunggal. Berikut ini adalah skema eksperimen yang dilakukan.
Yang pertama ada tripod yang dipasangkan laser di atasnya sebagai sumber cahaya. Kemudian cahaya akan masuk ke celah yang telah dibuat tadi, dan pada celah ini akan terjadi peristiwa difraksi cahaya dan kemudian dapat kita amati pada layar. Dalam eksperimen ini, layar yang digunakan adalah pada dinding atau tembok rumah. Setelah kita menyusun alat sesuai dengan skema tadi, kemudian kita nyalakan laser sebagai sumber cahaya, maka akan terbentuk pola difraksi. Berikut ini disajikan pola difraksi yang terbentuk ketika dalam keadaan terang atau saat lampu menyala, dan dalam keadaan gelap atau ketika lampu dimatikan. Sebelum masuk ke hasil eksperimen mengenai difraksi celah tunggal, ini adalah animasi difraksi celah tunggal yang sudah dikembangkan dengan menggunakan Macromedia Swissmax 4. Ini adalah hasil atau peristiwa difraksi yang sudah terbentuk pada saat lampu masih menyala atau dalam keadaan terang. Ketika laser dinyalakan, maka sinar laser akan melewati celah yang sudah dibuat tadi dan selanjutnya diteruskan ke dinding. Pada dinding ini dapat kita lihat pola difraksi yang sudah terbentuk. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada keadaan lampu mati atau pada keadaan gelap. Ini adalah peristiwa difraksi celah tunggal saat keadaan gelap. Ketika sinar laser dinyalakan, maka sinar akan melewati celah yang terbentuk dari silet. Ini adalah celah yang terbentuk. Kemudian sinar ini akan terjadi proses difraksi yang selanjutnya akan diteruskan menuju layar. Berikut adalah pola yang terbentuk dari proses difraksi. Akan terbentuk pola gelap terang dengan pola terang pusat. Cukup sekian video eksperimen dan animasi mengenai peristiwa difraksi celah tunggal. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.